sahabat sekolah, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Lalu bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Mari kita simak materi berikut ini. Check it out. Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi daring, materi pembelajaran, tips trik soal-soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe di channel ini. Sahabat sekolah, jangan lupa juga kalian tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini di new session sekolah ini Kak Dimas akan sharing dan kita belajar bersama-sama, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran kedua, yaitu kita nanti akan mempelajari tentang masa pemerintahan kolonial di Indonesia ya. Masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, demi mewujudkan semboyan 3G, 3G, Gold, Gospel, Glory, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, sahabat sekolah, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Lalu bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Mari kita simak materi berikut ini. Check it out. Nah, sahabat sekolah, hari ini kita akan belajar yaitu peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Sahabat sekolah, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles atau sering dipanggil dengan Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Lalu, kebijakan apa saja yang diambil Raffles ini selama menjabat menjadi letnan gubernur di Indonesia? Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan ya. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan ini mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kebijakan yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Keren kan? Nah, bunga tersebut lalu diberi nama ilmiah dengan Rafflesia arnoldii. Tentunya kamu sudah tidak asing. Dan kebijakan yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Oke sahabat sekolah, lalu kebijakan di bidang ekonomi yang pertama yaitu menghapus kontingenten. Penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente gitu ya kira-kira. Semoga tidak salah membaca ya Kak Dimas. Kebijakan ekonomi dari Raffles yang kedua yaitu semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa gitu. Nah, sahabat sekolah, lalu upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah ini ternyata mengalami kegagalan. Wah, gagal.
Kok bisa gagal? Faktornya apa? Berikut ini. Faktor yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat ini mempunyai tanah yang sama ya. Tanahnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang luas gitu. Yang kedua, sulit menentukan luas, sempitnya, dan tingkat kesuburan tanah petani. Lalu yang ketiga, penyebabnya keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Zaman itu uang belum familiar di desa. Nah, sahabat sekolah, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan berikut ini. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Surakarta ini tempatnya Pak Dimas lah ya. Oke, yang kedua, setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Itu kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Oke, nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, sahabat sekolah, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi mereka ini membentuk sebuah organisasi yang bernama VOC pada tahun 1602. Nah, lalu apa sih tujuan VOC di Indonesia? Nah, berikut ini tujuan. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Tujuan yang kedua yaitu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan VOC ada 3 itu ya. Kemudian pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki pada akhir abad 18, kerajaan VOC ini mulai merosot. Nah, ada faktor internal dan ada pula faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Nah, faktor internalnya yang pertama yaitu banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi ternyata. Faktor yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Jadi mereka sulit mengawasi. Lalu faktor eksternalnya apa ini? Yang pertama yaitu meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada saat itu. Faktor eksternal yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyebabkan pembiayaan dan tenaga. Nah, sahabat sekolah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Nah, Daendels ini dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, sahabat sekolah, sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia, kemudian membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, lalu membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, lalu membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih dari 1.100 km, luar biasa ya ini, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, sahabat sekolah, Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Ini sungguh kejam. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat untuk menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah.
kemudian mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu juga tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Nah, meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Lalu perubahan wujud benda ini terjadi antara lain adalah peristiwa ada yang namanya membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, sahabat sekolah, membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Lalu, mencair. Nah, mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Kemudian menguap. Nah, menguap ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak ya ini. Nah, pada saat air dipanaskan di atas kompor, kemudian dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, peristiwa mendidih ini adalah contoh terjadinya penguapan atau menguap atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, kamu juga bisa baca tentang perubahan benda atau wujud benda dari ketiga ini lebih komplit lagi di samping ya. Oke, nah, sahabat sekolah, kamu telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda berwujud gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Nah, saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan hembusan angin ya. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Nah, kini mari kita berlatih menyanyikan lagu tentang kelapa. Apa? Ya, Rayuan Pulau Kelapa. Silakan kamu amati dan nyanyikan dengan mandiri lagu Rayuan Pulau Kelapa ini ya. Sahabat sekolah, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala-nyala. Gitu ya. Nah, ciri-ciri lagu wajib antara lain, liriknya bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berubah himne. Dan yang ketiga, lagu wajib ini diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu. Nah, sahabat sekolah, saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, di new session ini ada 2 tugas untuk kamu. Tugas yang pertama yaitu buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Nah, kamu bisa pause ya, di pause dulu ini videonya, kemudian kamu tulis soalnya, kamu jawab dan kirimkan ke gurumu gitu. Oke sahabat sekolah, selesai sudah video pembelajaran kedua ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu belajar dan dalam kamu mewujudkan mimpi besarmu. Cukup sekian, jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.